Dan kepada yang terhormat Ketua Pemberantasan Korupsi RI di Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Jakarta Selatan 12950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dan atas nama klien kami, nama Ubedillah Badrun, MSI, agama, Islam, pekerjaan, dosen dan seterusnya. Kita tidak kebakaran hutan itu kan? Iya. Masa lalunya itu 2019 ini. Pekerjaan senilai 98 miliar. Nanti takon Kaisang ya. Tapi intinya nggak masalah gitu mas, mau dilaporkan mau ini. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran hutan itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya nomor istimewa lampiran 1 berkas hal laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan ya. Apa yang disebut dengan trading influence ya. Nah, saya kira ini salah satu faktor yang memungkinkan menyebabkan praktek korupsi itu kemudian makin merajalela. Kita jawab ini tuh. Kalau misalkan dipanggil ke KPK bagaimana Mas? Ya, dilaporkan aja, dibuktikan tuh. Mau tangkap sekarang aja nggak apa-apa. Nah, lalu kita analisis tuh. Adakah kasus-kasus yang aneh dan kita kemudian menemukan ini ada kasus aneh nih. Tahun 2015 ditetapkan sebagai tersangka ini anak perusahaan dari PT SM, PT BMH kalau tidak salah namanya. Sehingga kami sangat berharap Mas Gibran dan Kaisang nggak perlu itu khawatir dan cemas karena memang dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK. Gibran Rakabuming. Kalau salah, detik ini ditangkap juga tidak apa-apa. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ia melaporkan keduanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 10 Januari 2022. Pelaporan terhadap Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep itu terkait dugaan tindak pidana maling uang rakyat dan atau tindak pidana pencucian uang. Selain itu juga berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Anak sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pun menanggapi pelaporan tersebut. Dilansir Pikiran Rakyat Bekasi.com, dari antara Gibran Rakabuming Raka meminta agar kasus ini dibuktikan terlebih dahulu. Menurutnya, jika ia benar terbukti bersalah, maka ia pun mempersilahkan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming juga mengaku kalau sudah berkomunikasi dengan adiknya, Kaisang Pangarep, terkait kabar keduanya yang dilaporkan ini. Namun Gibran Rakabuming Raka enggan untuk menyampaikan isi komunikasi yang dilakukannya dengan sang adik. Kendati dilaporkan, Gibran Rakabuming masih enggan untuk melaporkan Ubedillah Badrun ke kepolisian terkait tuduhan tersebut. Sebagai informasi, Ubedillah Badrun menjelaskan bahwa terkait pelaporan atas dugaan seperti yang dijelaskan di atas itu bermula dari kejadian yang terjadi di tahun 2015. Saat itu ada perusahaan PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Ia mengatakan dugaan KKN tersebut terjadi terkait adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Venture. Dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu diajukan Ubed pada Senin 10 Januari 2022 soal Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Ubed menjelaskan semua berawal saat perusahaan besar berinisial PT SM menjadi tersangka pembakaran hutan pada tahun 2015. PTSM dituntut ganti rugi sebesar 7,9 miliar. PTSM dituntut ganti rugi sebesar 7,9 miliar. Namun menurut Ubedillah, Mahkamah Agung hanya memutus PTSM mengganti rugi senilai 78 miliar. Dia menduga putusan ganti rugi yang jauh dari tuntutan tersebut lantaran PTSM membuat perusahaan gabungan dengan Gibran dan Kaisang. Berikut 6 fakta terkait dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, ke KPK Himbun. Dosen sekaligus aktivis Ubedillah Badrun melayangkan laporan atas Gibran dan Kaisang yang diduga terlibat TPPU
yang berkaitan dengan KKN relasi bisnis keluarga Presiden dengan perusahaan yang disebut terlibat pembakaran hutan. Dilaporkan terkait TPPU, dua anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Senin 10 Januari 2022, Gibran dan Kaisang dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun ke KPK atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Duga ada penyelewengan. Ubed menilai ada penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibangun oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubedillah menyebut laporan yang dia layangkan didasari adanya penerimaan dana penyertaan modal untuk perusahaan gabungan yang dibuat Gibran dan Kaisang. Ubedillah menyebut perusahaan itu mendapatkan dana mencapai miliaran rupiah. Itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis, kata Ubed. Ubed menilai adanya kejanggalan dalam proses penyertaan modal untuk perusahaan milik Kaisang dan Gibran. Bukti tudingannya itu sudah diserahkan ke pihak pengaduan masyarakat KPK. Perbesar. Selain itu, menurut Ubedillah, perusahaan Gibran dan Kaisang disebut melakukan penyimpangan bersama dengan PTSM terkait dengan pembakaran hutan. Ubedillah mengklaim mempunyai bukti yang saat ini sudah diserahkan ke KPK. Kronologi lengkap kasus Gibran dan Kaisang yang dilaporkan. Ubedillah menyebut laporannya terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak pidana pencucian uang. Ubedillah melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin 10 Januari 2022. Dia menjelaskan semua berawal saat perusahaan besar berinisial PTSM menjadi tersangka pembakaran hutan pada tahun 2015. PTSM dituntut ganti rugi sebesar 7,9 miliar. Ubedillah menduga pada titik itulah KKN dan TPPU dilakukan oleh Gibran dan Kaisang. Apalagi petinggi PTSM beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di Korea Selatan. Sebut Gibran dan Kaisang disebut terima kucuran dana 99,3 M. Ubedillah menyebut Gibran dan Kaisang dua kali mendapat kucuran dana dari perusahaan yang berjejaring dengan PTSM. Total kucuran dana yang diterima Gibran dan Kaisang menurut Ubedillah yakni sebesar 99,3 miliar. Dia pun meminta KPK tak pandang bulu dalam mengusut laporannya. Ubedillah juga menyarankan agar Firly Bahuri Cias berani memeriksa Jokowi. Ubedillah menyebut telah menyerahkan bukti kepada KPK. KPK akan ditindaklanjuti laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah menerima laporan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Laporan dilayangkan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Ali menyatakan pihak lembaga anti rasuah bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Ali mengapresiasi pihak-pihak yang tak gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Ali menyebut verifikasi dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam laporan terhadap Kaisang dan Gibran tersebut. Verifikasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah laporan tersebut masuk ranah KPK atau tidak. Proses verifikasi dan telah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Begitulah kata Ali. Ali memastikan KPK akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporkan. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, maka KPK akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu simpul kolaborasi KPK dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Begitulah kata Ali. Tak peduli anak presiden, KPK siap tindak lanjuti laporan Ubedillah Badrun. Nama Ubedillah Badrun ramai dibicarakan karena berani melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep atas dugaan korupsi relasi bisnis dengan grup bisnis yang diduga memiliki keterlibatan dengan kasus pembakaran hutan. Mendapati laporan Ubedillah Badrun tersebut, Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK buka suara. Menurutnya KPK siap menindaklanjuti laporan Ubedillah Badrun meski terlapor merupakan anak presiden. Dirinya mengatakan KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelah lebih lanjut, begitulah terangnya. Nurul Gufron juga menyampaikan bahwa pihaknya akan bersungguh-sungguh menanggapi laporan yang datang dari masyarakat.